Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Tatang, yang kami hormati pengajar praktik Ibu Fitri Anissa Dewi. Perkenalkan, saya Farida Nur Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Semen, Kabupaten Kulon Progo. Dalam video kali ini, saya bertindak sebagai supervisor akan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Saat ini, saya sudah bersama dengan rekan sejawat Bapak Ibnu Aji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aji. Waalaikumsalam, Bu Ida. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali, Bu Ida. Semoga begitu juga dengan jenengan. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Pak Aji, silakan saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Ida. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ibnu Aji Setiawan, SPD, guru kelas 6 di SD Negeri Semen, Kulon Progo. Saya di sini merupakan teman sejawat dari Ibu Farida Nur Hikmah SPDI, di mana pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai supervisi yang disupervisi akademik oleh Ibu Farida Nur Hikmah SPDI. Sekian. Ya, baik Pak Aji, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Pak Aji. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan. Iya Ibu, sama-sama, terima kasih. Ya, Pak Aji, rangkaian supervisi akademik ini akan kita lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan pasca observasi. Nah, di siang hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi. Harapannya dalam diskusi kita hari ini kita dapat berdiskusi, juga bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Pak Aji untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok. Juga agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman Pak Aji. Iya, baik Ibu. Oke, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, Pak Aji, apa nih harapan Pak Aji dari diskusi kita siang hari ini? Baik Ibu, jujur saya merasa senang sekali Ibu bisa mendapatkan kesempatan di supervisi akademik oleh Ibu Ida. Dan harapan saya di diskusi kita siang hari ini, yang pertama harapannya saya bisa memantapkan lagi persiapan saya terkait pembelajaran yang akan saya lakukan besok pagi begitu. Selanjutnya saya juga menjadikan diskusi ini sebagai momentum dalam menambah pengetahuan, menambah pengalaman saya dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, begitu Ya, Ibu. semoga harapannya bisa terwujud ya Pak, Amin, kita belajar Ibu. bersama. Anjir. Oke Pak Aji, besok Pak Aji mau melakukan pembelajaran di kelas 6 ya Pak, Iya, bisa Ibu, diceritakan untuk materi atau muatan pembelajarannya? Ya, baik. Untuk besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Ya. Materi yang akan saya ambil itu terkait dengan puisi, begitu. Baik, terkait dengan materi puisi pasti ada tujuan pembelajarannya nih Pak. Oke. Apa nih tujuan pembelajarannya? Ya, baik. Melalui pembelajaran besok itu harapannya siswa dapat memahami dan juga dapat menciptakan puisi. Terus kemudian siswa juga dapat mengembangkan keterampilannya dalam hal keterampilan digital dan juga keterampilan kolaborasi, begitu Ibu. Ya, wah luar biasa. Jadi tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menciptakan puisi, tapi Pak Aji juga meningkatkan digital skill-nya, juga tadi kolaborasinya ya Pak. Betul sekali, Bu. Bagus. Pak Aji, untuk selanjutnya, apa nih persiapan yang sudah Pak Aji lakukan sampai dengan hari ini? Baik, jadi setelah kemarin kita sudah diskusi itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu saya sudah alhamdulillah bisa menyusun RPP, LKPD, mempersiapkan media pembelajaran dan juga sumber belajarnya itu. Yang pertama terkait dengan RPP, nah ini kebetulan saya sudah membawa. Untuk RPP ini sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional
serta pembelajaran disiplin positif begitu Ibu. Monggo nanti bisa Wah, kemarin padahal kita cuma ngobrol sebentar ya Pak, tapi Pak Aji sudah bisa menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya sudah termuat ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga kompetensi sosial emosionalnya, juga tentang disiplin positifnya ya Pak. Betul sekali Bu. Begitu. Terus kemudian untuk LKPD-nya juga sudah saya persiapkan. Di sini nanti memuat berbagai langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi nanti ini sebagai panduannya begitu Ibu. Ya, ini untuk LKPD-nya ya. Iya, dan untuk media pembelajarannya juga sudah saya persiapkan seperti video pembelajaran, buku-buku kumpulan puisi begitu, dan juga nanti saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar. Bagus, jadi sumber belajarnya tidak hanya buku-buku yang ada di kelas, tapi juga memanfaatkan lingkungan. Ya. Luar biasa. Oke Pak Haji, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang strategi. Mungkin dari mulai dari model pembelajaran yang terlebih dahulu ya Pak. Bisa diceritakan untuk model pembelajarannya? Ya, baik. Untuk model pembelajarannya Bu, besok saya akan menggunakan model pembelajaran nature-based learning, di mana nanti pembelajaran ini akan memanfaatkan lingkungan alam begitu sebagai sumber dan media belajar. Jadi karena di sini nanti siswa setelah memahami apa itu puisi, nanti harapannya siswa dapat menciptakan puisi, di mana dalam menciptakan puisi itu nanti siswa akan mengamati, mendengarkan, merasakan apa yang ada di lingkungan alam sekitar kita begitu Ibu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, kita sudah tahu bahwa ada pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, juga diferensiasi produk. Nah, mana nih diferensiasi yang akan Pak Haji angkat besok? Oke, kebetulan besok itu pembelajarannya memuat ketiga-tiganya Ibu. Jadi sudah ada diferensiasi kontennya, ada diferensiasi proses, sekaligus diferensiasi produk begitu luar Ibu. Biasa. Jadi ketiga-tiganya ya Pak. Bisa diceritakan mulai dari diferensiasi kontennya seperti apa Pak? Oke, jadi untuk diferensiasi konten nanti bisa dilihat dari ragam media pembelajaran yang saya gunakan Bu. Itu ada video pembelajaran ini untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual. Kemudian ada buku-buku kumpulan puisi anak begitu, nanti untuk memfasilitasi siswa yang bergaya belajar visual. Dan juga nanti kan saya mengajak siswa itu field trip jalan-jalan ke lingkungan sekitar. Nah itu nanti media pembelajaran itu kan nanti memfasilitasi siswa yang bergaya belajar kinestetik begitu. Jadi Pak Haji sudah memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan profil belajarnya siswa ya. Ada visual, audio, dan juga kinestetik. Oke. Untuk selanjutnya tentang diferensiasi proses nih Pak, seperti apa? Oke, jadi untuk diferensiasi proses bisa dilihat dari ragam metode pembelajaran yang saya terapkan besok. Yang pertama ada metode pengamatan, terus kemudian metode studi literasi, terus kemudian metode field trip begitu, terus kemudian nanti ada metode proyek di mana siswa akan membuat suatu produk puisi begitu ya. Terus kemudian nanti juga ada metode presentasi begitu, di mana nanti siswa akan menampilkan karyanya itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian untuk diferensiasi produk ya Pak, bagaimana itu Pak? Jadi untuk diferensiasi produk itu nanti bisa dilihat dari ragam karya yang dibuat siswa. Jadi nanti kan setelah siswa berhasil menuliskan atau menciptakan puisi, nanti dalam pemaparannya, dalam siswa menyajikan hasil karyanya itu kan saya tawarkan menjadi beberapa jenis karya begitu. Yang pertama ada mungkin siswa yang ingin memaparkan karyanya itu berupa karya tulis. Nanti siswa akan saya ajari bagaimana membuat poster begitu menggunakan Canva begitu. Jadi produknya adalah berupa teks tertulis begitu ya, tetapi yang lebih menarik lagi begitu karena menggunakan Canva. Terus yang kedua mungkin nanti ada siswa yang dia suka membaca puisi tapi mungkin untuk menampilkannya di depan itu masih kurang percaya diri gitu. Itu nanti saya ajari untuk bagaimana
menampilkan karya melalui rekaman audio gitu. Terus yang ketiga, ini bagi siswa yang percaya diri, ini ada beberapa begitu, nanti siswa akan menampilkan puisinya begitu, membacakan puisi dan itu diambil video. Jadi nanti produknya berupa video gitu, video pembacaan puisi oleh siswa itu sendiri. Begitu Ibu. Ya, luar biasa Pak. Jadi kalau kita ingat kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak Aji sudah memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zamannya anak. Iya Bu, insya Allah. Ya, luar biasa. Oke, setelah saya mendengarkan persiapan Pak Aji ya, mulai dari materi yang akan dipelajarkan, kemudian tujuannya, strategi, kemudian ada diferensiasinya tadi ya Pak. Nah, mungkin apakah ada nih yang masih ingin Pak Aji tambahkan untuk persiapan pembelajaran besok? Oke, begini Bu. Jadi sebenarnya saya itu masih ada satu sisi kekhawatiran begitu terkait dengan pembelajaran besok itu. Jadi besok ketika siswa ini menampilkan karya, menyajikan karya itu kan nanti akan menggunakan Chromebook. Jadi yang akan membuat karya melalui Canva begitu, di mana di situ kan membutuhkan koneksi internet. Nah, kebetulan wifi sekolah itu kan juga terbatas ya. Nah, di situ saya ada kekhawatiran kalau nanti koneksi internet dari wifi sekolah itu kok tidak cepat begitu, lambat begitu. Jadi itu akan cukup mengganggu juga dalam pembelajaran. Itu kekhawatiran saya yang pertama. Kekhawatiran saya yang kedua yaitu kan nanti saat pembelajaran itu siswa akan saya ajak untuk pembelajaran kolaboratif begitu ya Bu ya, di mana nanti akan bekerja secara berkelompok. Tapi di sini saya masih ada hal yang saya belum mantap begitu kaitannya ketika membuat kelompok siswa begitu. Mungkin dua hal itu sih Bu yang masih menjadi kekhawatiran saya begitu. Ya, jadi ada dua hal yang masih menjadi khawatiran Pak Aji ya. Kalau boleh saya ulangi, yang pertama tadi untuk penggunaan Chromebook terkait dengan jaringan internetnya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi siswa pembagian kelompoknya. Begini Pak, sebetulnya Pak Aji kan sudah pernah ya melakukan pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Pak Aji juga sudah pernah melakukan pembelajaran di kelas di mana siswa itu diajak untuk berkolaborasi. Mungkin Bapak bisa berefleksi dari pengalaman-pengalaman yang lalu, mengingat kembali refleksi Pak Aji yang bisa Pak Aji manfaatkan untuk pembelajaran besok. Mungkin sudah terpikirkan suatu rencana di benak Pak Aji yang akan Pak Aji gunakan untuk meminimalisir tentang kekhawatiran Pak Aji tadi. Iya sih Bu, bisa juga ya sebenarnya ya saya mengambil refleksi dari pembelajaran yang telah lalu begitu ya. Jadi kalau penggunaan Chromebook sendiri yang memanfaatkan koneksi internet memang sudah sering ya digunakan. Terutama kalau apalagi di ASPD dan ANBK itu 15 Chromebook sekaligus itu kuat. Tapi memang kemarin sempat terkendala juga ketika saya menerapkan Chromebook di pembelajaran itu lambat begitu. Tapi saya rasa ini saya juga baru menemukan gitu. Karena waktu itu tuh saya masih belum berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain begitu. Karena kita tahu sendiri biasanya bapak ibu guru itu kan juga menggunakan koneksi wifi ya di HP-nya masing-masing begitu ya. Jadi itu juga sudah menambah beban koneksinya juga ya. Mungkin besok saya bisa lebih berkoordinasi lagi mungkin ya dengan ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Untuk sementara waktu ketika saya pembelajaran besok itu saya mohonkan untuk bapak ibu guru tidak menggunakan wifi sekolah dulu begitu mungkin sehingga nanti harapannya dalam saya membelajarkan menggunakan Canva itu dia bisa lebih lancar gitu. Dan satu lagi mungkin nanti saya bisa mengurangi penggunaan jumlah Chromebook-nya. Kalau saya memiliki 28 siswa, dulu itu kan menggunakan 14 Chromebook ya. Saya rasa ini nanti kelompoknya lebih saya kecilkan lagi jumlahnya. Hanya 7 kelompok saja sehingga nanti mungkin hanya butuh 7 Chromebook begitu mungkin.
Mungkin itu Bu, Nih, yang bagus saya Pak. temukan dari refleksi yang pertama tadi. Ya, nih, bagus sekali Pak untuk meminimalisir khawatiran Pak Aji terkait dengan penggunaan Chromebook. Pak Aji akan mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, Iya. juga dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Ya, semoga bisa berhasil besok ya Pak. Amin Ibu. Selanjutnya yang kedua, khawatiran Pak Aji terkait dengan pembagian kelompok. Pak Aji mungkin bisa berefleksi dari asesmen diagnostik yang sudah Pak Aji lakukan sebelumnya ya. Oh iya, benar sekali Bu. Jadi saya kan sudah memiliki data Mm-mm. hasil gaya belajar siswa begitu ya. Iya, Mungkin benar nanti bisa saya gunakan gaya belajar siswa itu sebagai acuan saya begitu betul. dalam membentuk kelompoknya itu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, kemudian terkait dengan waktu pelaksanaannya nih Pak, Oke. kapan nih pembelajaran ini akan dilaksanakan? Ya baik, untuk pelaksanaan pembelajaran ini insya Allah saya terapkan besok pagi Bu, hari Jumat ini besok tanggal 12 Januari Oke, 2024 begitu. ya, bagus. Kemudian selanjutnya apa nih komitmen Pak Aji untuk pembelajaran besok? Iya, komitmen saya untuk mempersiapkan pembelajaran besok yang pertama saya akan belajar lagi tentunya. Saya akan baca-baca lagi tentang materi yang akan saya sampaikan besok begitu sehingga saya lebih paham dan lebih siap lagi dalam pembelajaran. Dan tentunya saya akan memantapkan lagi persiapan saya kaitannya dengan media pembelajaran yang harus saya siapkan, terus metode pembelajaran yang besok akan diterapkan, gitu. Terus kemudian mungkin sumber belajarnya akan saya lebih perhatikan lagi, terutama dengan perangkat alat-alat pembelajarannya besok terkait dengan laptop, Chromebook, dan mungkin kameranya begitu. Ya, bagus sekali. Pak Aji, kalau kita kembali kepada obrolan kita di awal tadi terkait dengan tujuan supervisi akademik, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Nah, di sini mungkin Pak Aji bisa menyampaikan apa area kompetensi yang secara spesifik Pak Aji ingin agar saya bantu untuk mengembangkannya. Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin saya kembangkan kompetensinya dari saya sendiri itu yang pertama kaitannya dengan kompetensi saya dalam membelajarkan kepada siswa sehingga nantinya siswa dapat mengembangkan keterampilan digitalnya begitu dan juga keterampilan kolaborasinya begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Ibu. Terus yang selanjutnya kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dan juga disiplin positif. Terus selanjutnya saya juga masih perlu ini Bu di kompetensi komunikasinya di mana saya dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar atau mungkin strategi storytelling. Oke, mungkin itu sih Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui supervisi ini. Semoga saya bisa membantu ya Pak. Di sini Bu. saya menangkap ada 5 kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Aji kembangkan. Yang pertama tadi digital skill, kemudian kolaborasi, kemudian yang ketiga tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, kemudian yang keempat tentang kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan yang terakhir tentang komunikasi atau tadi storytellingnya tadi ya. Jadi semoga saya bisa membantu ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak, sepertinya obrolan kita tentang persiapan pembelajaran Pak Aji sudah cukup. Mungkin Pak Aji bisa menceritakan kembali nih dari awal sampai akhir apa nih yang sudah Pak Aji dapat dari diskusi kita siang hari ini. Oke, baik, dari awal diskusi tadi sampai saat ini saya mendapatkan banyak hal. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya bisa merasa lebih mantap lagi dalam saya mempersiapkan pembelajaran besok kaitannya dengan penyiapan RPP, terus LKPD, terus tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga sumber belajar siswa begitu. Terus kemudian tadi sudah dipaparkan juga saya lebih mantap lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan diferensiasi konten, proses dan produknya begitu. Terus kemudian tadi saya masih sempat memiliki kekhawatiran begitu, 2 kekhawatiran tadi, dan alhamdulillah
melalui diskusi kali ini juga sudah mendapatkan solusinya begitu, sehingga saya merasa lebih mantap lagi, lebih matang lagi untuk besok bisa menerapkan pembelajaran ini kepada siswa-siswa saya di kelas 6 begitu Ibu. Alhamdulillah, semoga harapan Pak Aji di awal terkait dengan diskusi kita siang hari ini bisa tercapai ya Pak. Amin Ibu. Kemudian gimana nih perasaan Pak Aji sekarang setelah kita melakukan diskusi tadi? Saya merasa lebih optimis Ibu begitu untuk kemudian bisa menerapkan pembelajaran besok pagi dengan sebaik-baiknya begitu. Tentunya insya Allah nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya besok bisa tercapai dengan baik begitu Ibu. Ya, semoga lebih siap lagi untuk pelaksanaan pembelajaran besok ya Pak. Amin, Kemudian Ibu. juga semoga besok saya bisa membantu Pak Aji terkait dengan observasi di kelas. Semoga Pak Aji menjadi lebih siap lagi untuk pelaksanaan pembelajaran besok ya Pak. Dan juga saya bisa membantu Pak Aji dengan optimal, terkhusus pada area kompetensi yang ingin Pak Aji kembangkan. Iya Ibu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk perbincangan kita pada praobservasi siang hari ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya belajar banyak dari diskusi kita siang hari ini. Baik, kita berjumpa kembali pada saat observasi. Kemudian kita kembali ngobrol-ngobrol ya Pak untuk diskusi pada pasca observasi. Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Aji. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di hari Jumat berkah kita bisa bertemu kembali. Oke, baik anak-anak, kita awali pagi hari ini dengan SOP pagi terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya. Lanjut, Mbak Elmira gembira, Mbak Mas Ervan semangat, Mas Guntur tidak masuk ya, tadi sudah izin melalui WA. Mbak Hilya apa? Cukup ceria, Pak. Cukupnya ya loh, semoga nanti di pelajaran hari ini jadi ceria penuh. Wah gitu. Mbak Ayla ceria. Iya baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di hari Jumat berkah kita bisa bertemu kembali, bisa berangkat lagi ke sekolah dengan sehat, dengan ceria, dengan bahagia. Semuanya bahagia pagi hari ini? Bahagia ya, coba Pak dicek dulu semangatnya, temu semangat. Semangat, semangat. Oke, luar biasa sekali semangatnya. Pak Aji curahkan perasaannya Pak Aji. Waduh, mencurahkan apa tiba-tiba muncul inspirasi begitu dari
apa namanya benaknya Pak Aji, tak tuliskan apa yang Pak Aji rasakan pagi hari ini. Pengen tahu nggak kira-kira bagaimana curahan perasaannya Pak Aji pada pagi hari ini? Pengen. Dengarkan baik-baik Pak Aji punya suatu apa ya, karya apa ya ini ya, nanti anak-anak tebak. Mentari bersinar lagi. Semangatku mengiringi langkahku untuk pergi. Menemui siswa dan siswi yang sangat aku cintai. Yang mungkin pernah membuat juga menulis tulisan yang semacam ini. Oke, Nana sudah pernah. Menurut Nana, tulisan ini jenis tulisan apa? Puisi. Oke, Nana sudah tahu tentang puisi ternyata. Oke, sip. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya Nana juga sudah pernah mempelajari tentang apa itu puisi. Nah, di kelas 6 ini nanti kita akan belajar lagi kaitannya dengan puisi, tapi kita tidak hanya akan mengenal apa itu puisi, tidak hanya tentang apa itu jenis puisi itu apa, tapi kita nanti targetnya pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari puisi sekaligus bagaimana sih kita itu bisa menciptakan, membuat yang namanya karya puisi. Siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya. Sebelumnya biar lebih semangat lagi, tabur semangat. Semangat. Oke. Karena selanjutnya kegiatannya adalah berkelompok. Nanti kita akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Kemarin Pak Aji di awal semester sudah ini ya, pernah memberikan tes diagnostik tentang kamu kalau belajar itu sukanya yang bagaimana, kalau mendengarkan musik apa kamu suka, kalau melihat video apa kamu suka, gitu kan. Itu sebagai bahan Pak Aji untuk menentukan gaya belajarmu. Nah, pada pagi hari ini kelompoknya sudah Pak Aji siapkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti setiap kelompoknya akan berkumpul dengan siswa atau dengan teman dengan gaya belajar yang sama. Oke, siap? Ya, gitu ya. Oke. Oke, baik anak-anak, sepertinya sudah selesai semuanya ya. Wah, luar biasa sekali hasil studi literasinya. Sudah dituliskan, bahkan diberi hiasan gambar begitu. Untuk kegiatan selanjutnya nanti silakan anak-anak masing-masing kelompok. Ini semuanya ya nanti ya. Oke, gitu. Silahkan mempresentasikan hasil dari studi literasinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Aji, Mas Hawin, dan kawan-kawan. Silahkan. Yo. Ciri-ciri puisi lama. Puisi lama terikat pada jumlah baris dan rima. Selain itu, puisi lama juga terikat dengan diksi, irama, intonasi, dan hal-hal lainnya. Puisi lama biasanya anonim. Puisi lama memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap. Puisi lama juga termasuk sastra lisan. Oke, baik, beri tepuk tangan. Mas Aji. Oke, bagus sekali. Tadi terkait dengan ciri-ciri puisi lama. Oke, siap. Kita beri tepuk tangan dulu sebelumnya biar lebih semangat.
Oke, silakan. Jenis puisi, puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif, puisi filosofis. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nindi. Coba semangat. Semangat. Baik. Luar biasa, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil studi literasinya. Kaitannya dengan pengertian puisi itu apa, ciri-ciri puisi modern, terus ada ciri-ciri puisi lama, ada jenis-jenis puisi tadi sudah disampaikan, dan juga ada 2 contoh puisi di sini yang sudah ditemukan oleh anak-anak semuanya begitu. Nah, dari sini nanti harapannya selanjutnya anak-anak bisa menyusun puisi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, baik anak-anak, di sini Pak Ajik sudah menyiapkan 1 video pembelajaran. Nanti kita akan mencari tahu, kita akan mendapatkan informasi bagaimana sih caranya menyusun puisi yang baik gitu. Itu ya, sebelum kemudian nanti kita akan benar-benar membuat puisi berdasarkan kreativitas kita masing-masing, berdasarkan apa yang kita lihat di lingkungan alam sekitar kita. Oke, sudah siap untuk melihat videonya? Sudah. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang bagaimana cara membuat atau menyusun puisi. Nah, selanjutnya kita akan field trip atau jalan-jalan. Nanti kita akan menyusuri perkampungan, perdusunan Semen ini. Mau atau tidak? Mau. Oke, harus semangat ya. Oke. Oke, baik anak-anak, kita sudah sampai separuh perjalanan dan tadi kita sudah banyak melihat suasana alam lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, silahkan anak-anak bisa tuliskan beberapa temuan, baik itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, bisa ditulis dulu sehingga nanti bermacam-macam temuan dari apa yang kita lihat, dengar, dan juga mungkin rasakan itu nanti kita buat menjadi sebuah puisi. Begitu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan aktivitas field trip, jalan-jalan. Senang atau tidak tadi? Senang. Oke, tadi semangat sekali jalan-jalan keliling kampung Semen begitu ya. Kita sudah menemukan banyak hal terkait apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ketika kita jalan-jalan di alam lingkungan sekitar kita tadi. Terus tadi contohnya nih dari kelompoknya Mas Aldi, Mas Sifai sudah menemukan beberapa kata-kata. Nah, nanti dari kata-kata ini, kalimat-kalimat ini mungkin masih belum beraturan ya. Nanti kata puisi itu adalah suatu karya sastra yang kemudian ditulis dengan memperhatikan adanya diksi atau pilihan kata. Pilihan kata yang indah, cari sinonim-sinonim kata-kata yang lebih indah begitu ya, nanti yang memiliki rima begitu sehingga nanti bisa menjadi puisi yang bagus.
Nah, silakan anak-anak, dari apa yang sudah anak-anak tuliskan selama jalan-jalan tadi, silakan dibuat, direvisi, terus kemudian disusun sehingga menjadi puisi yang baik, gitu ya. Oke, terus selanjutnya nanti anak-anak silahkan memikirkan karya puisi ini kan baru, kalau nanti sudah jadi puisi baru tertulis di kertas putih seperti ini ya. Kira-kira menarik nggak kalau cuman mau ditampilkan di kertas putih seperti ini? Sepertinya kurang menarik ya. Nanti silakan anak-anak bisa dengan sesuai dengan minat masing-masing bisa menampilkan karyanya. Siapa tahu ada nanti yang mau menuliskan puisinya melalui aplikasi Canva. Kita pernah belajar Canva sebelumnya. Terus kemudian mungkin ada anak-anak yang pengen menyampaikan puisinya, menampilkan puisinya di video. Wah, misalkan anak-anak nanti mau dibuat konten TikTok atau mungkin nanti di-upload di YouTube, nanti pembacaan puisi anak-anak bisa, gitu ya. Atau mungkin boleh juga nanti kalau Pak Aceh, saya malu ya kalau mau rekaman video, nanti hanya direkam suaranya tok, itu juga boleh. Oke, siap? Nanti sesuai dengan minat masing-masing. Dan di sini pasti sudah menyiapkan Chromebook untuk masing-masing kelompok, nanti bisa kalian. Nanti yang membutuhkan misalkan mau merekam video nanti bisa menggunakan HP-nya Pak Haji, gitu ya. Oke, selamat melanjutkan karyanya. Sebelumnya coba tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, selamat melanjutkan. Baik anak-anak, kita tadi sudah berhasil membuat puisi dan puisinya juga sudah disajikan menjadi bentuk yang sangat menarik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi ada teman yang membuat puisi terus kemudian dibuat menggunakan Canva. Ini ada beberapa contohnya. Terus tadi juga sudah ada anak-anak teman-teman kita yang merekam pembacaan puisi begitu. Dan juga tadi ada yang merekam video saat membacakan puisi. Luar biasa semuanya, hebat-hebat semuanya muridnya Pak Haji. Oke. Dan
sekian dulu pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri nanti, tuh Bapak Cik mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Apa? Membuat puisi ya, tapi sebelumnya ngapain dulu tadi Mas Pak pertama kali? Jalan-jalan, ya betul. Sebelum itu ada lagi mengamati lingkungan, bisa apa lagi? Mengamati buku bacaan dan juga informasi dari Google terkait dengan puisi, kegiatan studi literasi tentang puisi. Terus kemudian tadi kita jalan-jalan field trip. Sebelum field trip kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat puisi itu. Terus kita praktekkan dengan cara jalan-jalan, kita melihat lingkungan sekitar kita, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kita alami saat itu, dan itu kita tuliskan menjadi sebuah karya puisi. Ternyata membuat puisi itu gampang atau sulit sih? Gampang sekali ternyata, dengan mencari inspirasi dari alam lingkungan sekitar kita. Oke, luar biasa. Memiliki kuis tidak banyak. Nanti silakan anak-anak mengerjakan. Nanti bagi yang sudah selesai silakan langsung dikumpulkan ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Selesai silakan diangkat. Oke, Pak Cita nih. Oke, baik anak-anak. Wah, pelajaran hari ini bersama Pak Aji sudah bisa terlaksana dengan baik sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini ketika belajar puisi? Senang? Senang, bahagia? Ada yang capek tadi jalan-jalan? Capek tapi tetap menyenangkan ya. Apalagi kita sudah berhasil membuat karya yang sangat luar biasa, karya puisi tentang lingkungan alam sekitar kita. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Pak Haji tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.